Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda peserta didik kelas 8, jumpa lagi di video pembelajaran matematika bersama Ibu Agus Trinawati. Di video kali ini kita akan mempelajari bab 3, relasi dan fungsi. Untuk bab 3, relasi dan fungsi ini, Ibu bagi menjadi 4 video. Di video pertama, kita akan mempelajari tentang relasi. Di video kedua, kita akan mempelajari contoh soal dan pembahasan tentang relasi. Di video ketiga, kita akan mempelajari fungsi. Dan di video keempat, kita akan mempelajari contoh soal dan pembahasan terkait fungsi. Dan ini adalah video pertama ya untuk bab relasi dan fungsi, di mana di dalamnya kita akan mempelajari tentang relasi. Peta konsep dari bab 3, relasi dan fungsi ini, kita akan mempelajari relasi dan fungsi, di mana keduanya akan menghasilkan penyelesaian. Dan di dalam fungsi itu nanti kita akan mempelajari juga korespondensi satu-satu. Peta konsep lanjutan. Relasi dan fungsi tadi menghasilkan sebuah penyelesaian. Penyelesaiannya dapat dinyatakan dalam bentuk apa? Kita lihat. Pertama, dalam diagram panah. Kedua, dalam himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga, dalam diagram kartesius. Untuk diagram kartesius ini ada hubungannya dengan bab 2, koordinat kartesius. Ya, silakan Ananda pelajari. Buka kembali video pembelajaran dari Ibu terkait koordinat kartesius. Namun di sini dinyatakan dalam diagram. Apa bedanya dengan koordinat kartesius? Nanti kita lihat bersama. Diagram panah dan himpunan pasangan berurutan ini dapat diubah. Bentuknya saling diubah. Dari diagram panah dapat dinyatakan menjadi himpunan pasangan berurutan, demikian juga sebaliknya. Penyelesaian dapat dinyatakan dalam grafik, dalam tabel, dan dalam persamaan. Di mana ketiga bentuk ini dapat diubah juga menjadi diagram panah dan himpunan pasangan berurutan, demikian juga sebaliknya. Dan diagram panah serta himpunan pasangan berurutan ini tidak dapat dinyatakan dalam diagram kartesius. Setelah mempelajari materi pada video ini, Ananda diharapkan dapat memahami konsep relasi dua himpunan. Juga dapat menyajikan relasi. Apakah relasi itu? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita cermati ilustrasi berikut. Biasakah Arif dan Noval sedang jajan di kantin sekolah? Biasakah jajan bakso dan es teh? Arif membeli soto dan es jeruk, sedangkan Noval membeli bakso dan es jeruk. Maka kita misalkan di sini. Himpunan pertama adalah himpunan A, di mana dia beranggotakan nama peserta
didik. Kemudian himpunan yang kedua kita beri nama B. Dia adalah himpunan yang beranggotakan jenis makanan dan minuman dari ilustrasi di atas ya. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel berikut. Jadi ada himpunan A beranggotakan peserta didik, ya, nama peserta didik. Kemudian himpunan B beranggotakan jenis makanan dan minuman. Di mana himpunan A beranggotakan Yasaka, Arif, dan Naufal. Dan himpunan B beranggotakan bakso, es teh, soto, dan es jeruk. Jadi kalau ada dua nama yang sama, cukup kita tulis satu kali. Begitu juga untuk nama makanan dan minuman. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan berikut. Jajanan yang dibeli Yasaka adalah bakso dan es teh. Jajanan yang dibeli Arif adalah soto dan es jeruk. Jajanan yang dibeli Naufal adalah bakso dan es jeruk. Sekarang kita lihat. Ingat tadi himpunan A adalah nama peserta didik yang berwarna merah ini, yaitu Yasaka, Arif, dan Naufal. Kemudian himpunan B tadi adalah jenis makanan dan minuman. Kita beri warna hijau, yaitu anggotanya bakso, es teh, soto, dan es jeruk. Nah, ingat untuk himpunan, jika ada anggota yang sama, maka cukup kita sebut atau kita tulis satu kali. Bagaimana hubungan dari himpunan A ke himpunan B? Kita lihat. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah jajanan yang dibeli. Jadi hubungannya yang berwarna kuning ini, yaitu jajanan yang dibeli. Sekarang dari himpunan B ke himpunan A. Jika sebelumnya dari himpunan A ke himpunan B. Sekarang dibalik ya Ananda. Dari himpunan B ke himpunan A. Bagaimana hubungannya kita lihat. Peserta didik yang membeli bakso adalah Yasaka dan Naufal. Peserta didik yang membeli soto adalah Arif. Peserta didik yang membeli es teh adalah Yasaka. Peserta didik yang membeli es jeruk adalah Arif dan Naufal. Kita ingat yang berwarna merah ini adalah anggota dari himpunan B, yaitu jenis makanan dan minuman. Anggotanya adalah bakso, soto, es teh, dan es jeruk. Kemudian himpunan A adalah nama peserta didik yang berwarna hijau ini. Anggotanya adalah Yasaka, Naufal, dan Arif. Ingat, untuk himpunan, jika ada anggota yang sama, cukup kita sebut atau kita tuliskan satu kali. Relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah peserta didik yang membeli. Ini yang berwarna kuning. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ditulis seperti ini.
R itu dibaca relasi, kemudian A ini adalah himpunan A, dan B adalah himpunan B. Jadi yang merah ini dibacanya relasi dari himpunan A ke himpunan B. Bagaimana menyajikan relasi? Kita lihat. Relasi dapat disajikan dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan dengan himpunan pasangan berurutan. Sekarang kita menyajikan relasi dengan diagram panah. Kita ingat pada ilustrasi tadi kita memiliki himpunan A beranggotakan Yasaka, Arif, dan Noval. Nah, jika dinyatakan dalam diagram panah, maka kita nyatakan dalam kurva tertutup. Ya, dalam kurva tertutup bentuknya boleh oval, persegi panjang, atau bentuk lainnya. Yang jelas dia dalam kurva tertutup. Ya, ini adalah himpunan A. Kemudian himpunan B, jenis makanan dan minuman. Beranggotakan bakso, soto, es jeruk, dan es teh. Himpunan pertama A itu adalah nama peserta didik. Sekarang kita sajikan relasinya. Perhatikan warna-warna yang akan muncul. Nah, ini kita baca relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah jajanan yang dibeli. Nah, jajanan yang dibeli Yasaka adalah bakso. Perhatikan panah warna hijau. Cara membacanya, jajanan yang dibeli Yasaka adalah bakso. Jadi sebutkan dulu relasinya, kemudian anggota himpunan yang pertama, baru anggota himpunan yang kedua. Berikutnya, jajanan yang dibeli Yasaka adalah es teh. Jajanan yang dibeli Arif adalah soto. Jajanan yang dibeli Arif adalah es jeruk. Jajanan yang dibeli Noval adalah bakso. Jajanan yang dibeli Noval adalah es jeruk. Nah, ini diagram panah yang kita buat sebagai bentuk menyajikan relasi jajanan yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Nah, berikutnya bagaimana jika dibalik seperti tadi? Himpunan B adalah jenis makanan dan minuman beranggotakan bakso, soto, es jeruk, dan es teh. Kemudian himpunan A beranggotakan peserta didik, ya, nama peserta didik Yasaka, Arif, dan Noval. Relasinya adalah dari himpunan B ke himpunan A. Bagaimana hubungannya tadi relasinya? Yaitu peserta didik yang membeli. Peserta didik yang membeli bakso adalah
Yasaka. Peserta didik yang membeli bakso adalah Nopal. Peserta didik yang membeli soto adalah Arif. Peserta didik yang membeli es jeruk adalah Arif. Peserta didik yang membeli es jeruk adalah Nopal. Peserta didik yang membeli es teh adalah Yasaka. Menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana kita lihat? Relasi jajanan yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B jika dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Kita lihat R itu lambang dari relasi, kemudian karena dia himpunan maka harus diawali dengan kurung kurawal buka yang berwarna merah dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kemudian pasangan, karena pasangan berarti dia adalah, kalau pada sumbu koordinat itu kan pasangan X, Y. Nah, kalau pada himpunan berarti anggota dari himpunan pertama dipasangkan dengan anggota dari himpunan kedua. Cara membacanya, ingat relasinya, jajanan yang dibeli Yasaka adalah bakso. Nah, adalahnya menjadi koma ya. Buka kurung Yasaka, bakso. Itu untuk menunjukkan pasangan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi jajanan yang dibeli Yasaka adalah bakso. Dan lanjut lagi, pisahkan koma antar pasangannya. Jajanan yang dibeli Yasaka adalah es teh. Jajanan yang dibeli Arif adalah soto. Jajanan yang dibeli Arif adalah es jeruk. Jajanan yang dibeli Naufal adalah bakso. Jajanan yang dibeli Naufal adalah es jeruk. Ya. Jadi anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B, dikasih kurung biasa, kemudian dipisahkan dengan koma, sama seperti X, Y ya pada koordinat kartesius. Yasaka, ST. Arif, soto. Arif, es jeruk. Naufal, bakso. Naufal, es jeruk. Ingat, diawali dengan kurung kurawal himpunan dan diakhiri dengan kurung kurawal himpunan karena dia adalah himpunan ya, pasangan berurutan ya, diurutkan. Relasi peserta didik yang membeli dari himpunan B ke himpunan A. Relasi, ingat, dilambangkan dengan huruf R, sama dengan, karena dia adalah himpunan, maka diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup yang berwarna merah ini ya. Kurung kurawal tutup, ini kurung kurawal buka, sebagai tanda dia adalah sebuah himpunan ya. Kemudian pasangan. Pasangan berarti dia adalah X, Y jika pada koordinat kartesius. Nah, jika pada relasi dia adalah tetap sama dalam tanda kurung buka dan tanda kurung tutup biasa ya. Kemudian juga dipisahkan dengan tanda koma pada koordinat kartesius X, Y. Jika pada relasi maka anggota himpunan pertama, anggota himpunan kedua ya. Kita baca, lihat
Peserta didik yang membeli bakso adalah Yasaka. Koma, buka kurung lagi ya. Peserta didik yang membeli bakso adalah Naufal. Maka ditulis bakso, koma, Naufal dalam kurung buka dan kurung tutup, koma. Peserta didik yang membeli soto adalah Arif. Koma, lanjut lagi. Peserta didik yang membeli es jeruk adalah Arif. Pasangan berikutnya, peserta didik yang membeli es teh adalah Naufal. Pasangan berikutnya lagi, peserta didik yang membeli es jeruk adalah Naufal. Nah, seperti ini jika menyatakan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Menyajikan relasi dalam bentuk diagram kartesius. Nah, tentu saja aturan dalam koordinat kartesius berlaku di sini ya. Mengapa disebut diagram bukan koordinat? Kita lihat. Nah, di sini kita menyajikan relasi jajanan yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Pertama, kita gunakan kertas berkotak, kemudian sumbu mendatar kita pada koordinat kartesius, dia adalah sumbu E. Nah, di sini adalah himpunan yang pertama, yaitu himpunan A. Kemudian yang tegak jika pada koordinat kartesius dia adalah sumbu Y. Namun pada relasi dia adalah himpunan yang kedua. Nah, itulah diantara sebab mengapa disebut diagram kartesius bukan koordinat kartesius. Kita lanjutkan. Himpunan A beranggotakan Yasaka. Ya, tepat di atas garis, kemudian jarak di sini 2 satuan. Nanti berikutnya juga harus 2 satuan. Anggota berikutnya Arif, kemudian Naufal. Kemudian himpunan B beranggotakan bakso, soto, es jeruk, dan es teh. Jajanan yang dibeli Yasaka adalah bakso. Perhatikan pointer ibu. Ibu ulangi. Jajanan yang dibeli Yasaka adalah bakso. Jajanan yang dibeli Yasaka adalah es teh. Jajanan yang dibeli Arif adalah soto. Jajanan yang dibeli Arif adalah es jeruk. Jajanan yang dibeli Naufal adalah bakso. Jajanan yang dibeli Naufal adalah es teh. Nah, ini bentuk diagram kartesius untuk menyajikan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, bagaimana jika dari himpunan B ke himpunan A? Dengan relasi peserta didik yang membeli. Ya. Ada kertas berkotak kita gambarkan. Kemudian sumbu mendatarnya berarti di sini B, karena dari B ke A. Jadi sumbu mendatarnya adalah B, himpunan B. Kemudian sumbu tegaknya adalah himpunan A. Himpunan B beranggotakan jenis makanan dan minuman bakso, soto,
es jeruk, dan es teh. Kemudian himpunan A beranggotakan peserta didik dengan nama Yasaka, Arif, dan Nova. Peserta didik yang membeli bakso adalah Yasaka. Peserta didik yang membeli bakso adalah Nova. Peserta didik yang membeli soto adalah Arif. Peserta didik yang membeli es jeruk adalah Arif. Peserta didik yang membeli es teh adalah Yasaka. Ya. Peserta didik yang membeli es teh adalah Nova. Nah, demikian cara penyajian relasi dalam bentuk diagram kartesius dari himpunan B ke himpunan A. Bagaimana? Mudah bukan Ananda? Semoga penjelasan ini bermanfaat. Demikian penjelasan untuk materi relasi. Dan untuk contoh soal dan pembahasan dari relasi ya, bisa Ananda pelajari di video yang linknya sudah Ibu cantumkan di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran matematika berikutnya bersama Ibu Agustri Nawati.